Kecewa berat. Erick Thohir kecewa berat dengan Shin Tae-yong yang gagal loloskan Indonesia ke Piala AFF 2024. Saya harus evaluasi semuanya, termasuk kepelatihan Piala Dunia itu. Arya Sinulinga pun menambahkan kecewa dengan strategi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Kabarnya PSSI sedang kontak pelatih asal Eropa yang pernah bawa Belanda menjuarai Piala Dunia, yaitu Giovanni van Bronckhorst. Shin Tae-yong langsung dipecat dan out dari kepelatihan timnas Indonesia kah? Penasaran? Temukan informasi selengkapnya hanya di sini. Indonesia sedang dilanda kekacauan. Fans timnas Indonesia auto sedih mendengar kabar ini. Harus kritik dan salahkan siapa ya? Ranking FIFA Timnas Indonesia yang sudah naik berkat timnas senior di kualifikasi Piala Dunia 2026 kemarin terjun bebas turun sampai ke ranking 135. Apa-apaan ini? Mempermalukan dan menjatuhkan nama Indonesia saja. Bagaimana ini program PSSI dan target Shin Tae-yong yang katanya ingin fokus menaikkan ranking FIFA ke 100 dunia? Buktinya malah ikut Piala Mortal Kombat turun dengan skuad gak jelas dan gak niat menang. Towel langsung koar-koar dan caci maki bully PSSI dan Shin Tae-yong karena mempermalukan timnas Indonesia dan buat Indonesia diremehkan. Towel nggak diajak, ngapain sih ikut-ikutan dan baru koar pas timnas kalah? Pas timnas menang Towel kemana? Dasar sampah masyarakat. Penasaran bagaimana tanggapan Shin Tae-yong mengenai ini? Begini penjelasannya. PSSI langsung menetapkan dan mengubah staf kepelatihan timnas Indonesia. Shin Tae-yong disuruh fokus memenang di Piala Dunia 2026 dan Indra Syafri akan mengisi kepala pelatih di timnas Indonesia AFF karena Shin Tae-yong buat PSSI kecewa. Shin Tae-yong out dan Indra Syafri in, inikah yang dimaukan oleh PSSI dan netizen? Bagaimana kalau hasilnya gagal lagi? Penasaran bagaimana kelanjutannya? Tonton sampai habis. Shin Tae-yong akui gagal dan meminta maaf karena rusak timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Malah beri alasan tidak masuk akal. Kalau saya pakai timnas Indonesia senior dan tidak pakai tim bapuk gini, saya yakin akan juara, ujar Shin Tae-yong. Erick Thohir langsung marah besar mendengar hal ini, karena remehkan kualitas anak muda regenerasi timnas Indonesia. Jangan manja, dia hanya membuat-buat alasan masa pelatih jebolan Piala Dunia gak bisa lolos, ujar Erick Thohir. Ada apa ini sebenarnya antara mereka berdua? Apakah ada bentrok internal? Penasaran? Mari kita temukan jawabannya hanya di sini. Detik-detik wasit di laga timnas Indonesia dan Filipina liciki dan beri Ferrari kartu merah. Padahal setelah dicek VAR, pemain Filipina duluan yang merangkul dan memeluk mancing emosi Ferrari, dan Ferrari hanya membela dirinya tapi langsung kena kartu merah. Ini wasit kampungan sampah. FIFA langsung turun tangan menanggapi hal ini dan wasit akan diberhentikan, dipecat dari pekerjaannya kah? Penasaran kan? Temukan jawabannya di sini. Mantap Prof. Tom Haye menolak diremehkan dan pilih untuk balas dendam. Usai menang 3-0 lawan mantan klub yang membuangnya di Eredivisie bersama klub barunya AS Alkmaar, Tom Haye langsung komentari Indonesia yang kalah 1-0 dan diejek-ejek oleh Filipina. Tom Haye tegaskan timnas Indonesia akan serius dan buktikan levelnya sudah bukan di Asia lagi. Akan saya buat trauma itu Filipina. Tidak ingatkah golku yang memulangkan negara sampahmu, ujar Tom Haye.
Filipina langsung kena mental dan keluar dari AFF kah? Begini informasi selengkapnya. Menyala Bang J. Usai tahan imbang Juventus, Manchester United tertarik dengan gaya bermain Jay Etzes dan ingin buy out Jay Etzes untuk perkuat pertahanan MU duet dengan lini belakang Manchester United yaitu Daylight dan bermain di Premier League musim ini. Mengingat cita-cita Jay Etzes pada level karier klub ingin bermain di Premier League. Kira-kira bagaimana ya tanggapan Jay Etzes soal tawaran ini? Apalagi Manchester United sudah mulai naik daun karena dipegang oleh Ruben Amorim. Penasaran bagaimana tanggapan Jay Etzes soal ini? Begini kata Bang Jay saat diwawancara. Erick Thohir ambil keputusan besar. Langsung datangkan Emil Audero, kiper Serie A Italia, dan langsung akan dinaturalisasi malam ini juga untuk jadi pelapis Maarten Paes jika ada cedera seperti kemarin. Dan juga bertujuan untuk jadi pelapis di AFF juga, tidak mau kejadian Indonesia tidak lolos AFF. Seperti ini lagi ujar Pak Erick Thohir. Menurut publik bagaimana ya? Mengingat Emil Audero dulu sangat sombong dan tidak mau bela timnas Indonesia, malah memilih Italia. Kira-kira bagaimana ya kelanjutannya? Simak beritanya sampai habis. Merasa sangat bersalah, Marcelino Ferdinand buat permintaan maaf ke publik Indonesia usai gagal bawa timnas Indonesia lolos AFF 2024, tetapi ada kejanggalan. Malah salahkan Sintayong pelatih eksperimen yang keluarkan saya di menit-menit akhir, ujar Marcelino. Apa yang terjadi? Ada bentrok dan masalah pribadikah antara Lino dan Sintayong? Penasaran? Temukan jawaban mengejutkan hanya di sini. Ini apa sih sok asik? Malaysia ikut olok-olok dan ejek hina-hina rendahkan timnas Indonesia yang tidak lolos ke Piala AFF 2024 dan kalah dari Filipina. Bensin habis kembali jadi tim bapuk lagi. Kata Malaysia mengejutkan. Malah ngomong gini yang bikin Sintayong ngamuk dan emosi, publik timnas Indonesia auto marah dan kesal mendengarnya. Kira-kira Malaysia komentar apa ya? Penasaran? Temukan jawabannya hanya di sini. Pastikan kalian nonton sampai habis dan simak beritanya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Erick Thohir kecewa dengan Sintayong setelah timnas Indonesia angkat koper. Saya harus evaluasi semua. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan jawabannya soal ditanya apakah kecewa dengan Sintayong setelah timnas Indonesia angkat koper dari ASEAN Cup (Piala AFF 2024). Timnas Indonesia harus meninggalkan turnamen lebih cepat setelah kalah dari Filipina di laga terakhir grup B ASEAN Cup 2024. Tim besutan Sintayong kalah dengan skor 0-1 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (21 Desember 2024) malam. Skuad Garuda harus kehilangan pemain setelah Muhammad Ferrari mendapat kartu merah pada menit ke-42. Kalah jumlah pemain, timnas Indonesia bisa menutup babak pertama dengan skor 0-0. Pada babak kedua, Filipina bisa mencetak gol pada menit ke-63. Gol itu tercipta lewat sepakan penalti oleh Bjorn Christensen dengan kaki kanannya. Setelah itu, timnas Indonesia tidak mampu mencetak gol dan kalah dari Filipina. Kekalahan ini membuat timnas Indonesia finish di posisi ketiga grup B, Filipina finish di posisi kedua di bawah juara grup Vietnam.
Hanya juara dan runner-up grup yang lolos ke babak selanjutnya. Setelah pertandingan, Erick Thohir memberi tanggapannya apakah kecewa dengan Shin Tae-yong. Menteri BUMN itu menjelaskan bahwa ia tidak bisa menilai dengan melihat satu pertandingan. Saya nggak bisa bicara per game, saya harus evaluasi semua, nggak mau salah-salahan karena kesuksesan itu karena programnya bagus, pelatih bagus, pemain bagus, ujar Erick Thohir. Pasti dievaluasi orang Coach Nova, Coach Indra juga dievaluasi, kata Erick Thohir. Di kontraknya ada kok pelatih wajib dievaluasi, ujarnya. Pada ASEAN Cup 2024 ini, Timnas Indonesia menurunkan pemain muda. Hanya ada beberapa pemain abroad dari skuad putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, seperti Rafael Struwich dan lainnya. Untuk Timnas Indonesia, ini adalah kemunduran dari edisi 2022 yang sebelumnya bernama Piala AFF. Ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi terjun bebas seusai gagal total di Piala AFF 2024. Kegagalan meraih hasil positif pada Piala AFF 2024 membuat ranking FIFA Timnas Indonesia diprediksi terjun bebas. Tidak tanggung-tanggung, Merah Putih kemungkinan turun 5 tangga dari peringkat 127 menuju 130. Timnas Indonesia dipastikan tersingkir alias gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024 setelah takluk dari Filipina pada matchday 4 grup B Sabtu (21 Desember 2024) malam waktu Indonesia Barat. Sebelum laga melawan Filipina, ranking FIFA Timnas Indonesia sudah turun dari 125 ke 127. Kini setelah kekalahan 0-1 berkat gol penalti John Martin Christensen, anak asuh Shin Tae-yong kembali harus merosot lagi ke posisi 130 dunia. Adapun selama Piala AFF 2024, Timnas Indonesia hanya meraih 1 kemenangan, yakni kala mengalahkan Myanmar. 2 kekalahan didapat dari Vietnam dan Filipina, sedangkan 1 laga lainnya menghadapi Laos berakhir imbang. Kekalahan dari Filipina membuat poin Timnas Indonesia berkurang 2,91. Merah Putih disalip Republik Demokratik Kongo, Sierra Leone, dan Siprus. Malawi berada tepat di bawah Timnas Indonesia, disusul Malaysia yang duduk di posisi 132 ranking FIFA. Namun demikian, semuanya masih bisa berubah dan FIFA baru akan memperbarui ranking pada 15 Februari 2024. Netizen ramai sebut nama Indra Syafri usai Shin Tae-yong gagal membawa Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Nama Indra Syafri mendadak trending di media sosial X usai Timnas Indonesia gagal melangkah ke semifinal Piala AFF 2024. Apa maksudnya? Timnas Indonesia yang menurunkan skuad muda di Piala AFF 2024 kalah 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan Solo hari Sabtu (22 Desember 2024) malam waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong disebut tim besutannya gagal di Piala AFF 2024. Bisa saja dibilang gagal karena kita tidak bisa lolos dari grup. Tapi kita juga bisa lihat ini bukan timnas senior. Kalau kita bawa timnas senior, saya bisa pastikan kita bisa juara, ucap Shin Tae-yong seusai pertandingan. Nah, netizen pun bereaksi dengan materi pemain muda seperti Piala AFF 2024, seharusnya Indra Syafri yang diberikan kepercayaan. Karena Indra Syafri memang punya rekam jejak bagus, salah satunya saat mengantarkan Timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Yuk scroll ke bawah untuk membaca komentar netizen. Chance to be
Shin Tae-yong akui gagal di Piala AFF 2024, kalau pakai timnas Indonesia senior saya yakin juara. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa ia gagal dalam mempersembahkan prestasi di Piala AFF 2024 ini. Timnas Indonesia baru saja keok dari Filipina di laga terakhir grup B Piala AFF edisi ke-15. Bermain di kandang sendiri Stadion Manahan, Solo, timnas Indonesia harus bertekuk lutut dari Filipina 0-1. Gol tunggal Filipina bersarang ke gawang timnas Indonesia melalui eksekusi penalti Bjorn Christensen pada menit ke-63. Shin Tae-yong memimpin timnas Indonesia tampil di Piala AFF untuk pertama kalinya pada edisi 2020. Kala itu skuad Garuda mencapai final, namun kalah agregat 2-6 dari Thailand di partai puncak. Lalu pada edisi 2022, ia gagal membawa timnas Indonesia melaju jauh usai terhenti langkahnya di semifinal oleh Vietnam lewat agregat 0-2. Puncaknya adalah baru saja Indonesia dihentikan Filipina di fase grup. Bisa dibilang ini kegagalan karena tidak bisa lolos dari fase grup, kata Shin Tae-yong usai pertandingan melawan Filipina. Shin Tae-yong menyebut timnya kali ini tetap punya sisi positifnya, terutama bagi para pemain mudanya yang mendapat pengalaman bertanding dan mengasah mentalnya. Menurut pelatih asal Korea Selatan itu, akan lain ceritanya jika timnas Indonesia turun dengan skuad senior di ajang ini. Ia berani memasang target juara. Timnas Indonesia level senior sejauh ini moncer bersamanya dengan bersaing sengit menuju Piala Dunia 2026 hingga masuk putaran ketiga kualifikasi zona Asia. Tapi ada positifnya karena kami tampil dengan tim usia muda, karena kalau dengan tim senior saya yakin bisa juara, terangnya. Timnas Indonesia tampil dengan tenaga muda di Piala AFF 2024. STY menurunkan mayoritas pemain dengan usia di bawah 22 tahun. Rata-rata skuad Indonesia adalah 20,3 tahun dan menjadi tim dengan skuad termuda di turnamen ini. Pemain tertua di skuadnya adalah Asnawi Mangkualam yang berumur 25 tahun. Gagal tapi ini menjadi pengalaman khususnya buat para pemain muda kita, tegas pelatih berusia 54 tahun. Detik-detik Muhammad Ferrari kena kartu merah, timnas Indonesia di bawah tekanan berat. Timnas Indonesia dalam tekanan berat setelah kapten Muhammad Ferrari diusir wasit akibat kartu merah. Skor pada babak pertama masih 0-0, tetapi Filipina di atas angin. Timnas Indonesia terbilang mendominasi jalannya laga pada matchday 4 grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo dalam kurung 21 Desember 2024 malam waktu Indonesia Barat. Marcelino Ferdinand DKK sepanjang babak pertama melepaskan 13 tembakan dengan 3 diantaranya mengarah ke gawang. Namun di sisi lain, Filipina jauh lebih efisien dalam melancarkan serangan. Meski penguasaan bola hanya 45%, 2 tembakan ke gawang berhasil dicatatkan dari total 3 percobaan. Nahas buat timnas Indonesia, perjuangan untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2024 akan berjalan sulit karena menit 42 Kapten Muhammad Ferrari mendapatkan kartu merah. Insiden kartu merah bermula saat timnas Indonesia mendapatkan sepak pojok pada menit 41. Muhammad Ferrari maju ke kotak penalti untuk membantu menciptakan peluang. Ia mendapatkan pengawalan ketat dari Amani Aguinaldo. Tampak bek Filipina itu mengawal Ferrari, bahkan sampai menekuk pemain Persija Jakarta itu hingga terjatuh. Tak bisa mengontrol emosi, Ferrari melayangkan sikutnya ke arah wajah Aguinaldo. Wasit sempat memberikan kembali tayangan ulang dan semakin mantap memberikan kartu merah kepadanya.
yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime, surround yourself with open minds, people can Menolak diremehkan, Tom Haye tegaskan timnas Indonesia serius incar lolos Piala Dunia 2026. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye menegaskan kepada semua orang agar tak meremehkan skuad Garuda. Pasalnya, tim merah putih serius mengincar tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim merah putih saat ini masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, skuad Garuda tengah menempati posisi ketiga klasemen grup C dengan mengemas 6 poin. Tom Haye dan kawan-kawan hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Timnas Indonesia ditargetkan finish di posisi 4 besar agar bisa lolos ke putaran keempat. Dengan begitu, peluang tersebut masih terbuka lebar karena Indonesia masih menyisakan 4 pertandingan. Tim merah putih akan menghadapi Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang dalam 4 laga sisa ini. Perjuangan skuad Garuda akan kembali dimulai pada Maret mendatang. Untuk menghadapi laga sisa ini, Jay Itzes dan kawan-kawan tengah berada dalam motivasi dalam kepercayaan diri tinggi. Apalagi sebelumnya mereka mampu mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada November lalu. Tom Haye yang tengah berbincang dalam podcast YouTube-nya bersama Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, berbicara banyak. Saya merasa seperti membangun permainan dan keseluruhan pertandingan seperti kami akan menang dan kami menang dengan cara tertentu, ujar Tom Haye. Kami bertarung, kami lebih kuat, kami pantas menang, ucapnya. Rasanya ini adalah momen untuk memberi sinyal kepada semua orang bahwa kami masih di sini, kata Tom Haye. Saya pikir dengan penonton dan tim Anda mungkin melihat kami mendapatkan kekalahan dari pertandingan sebelumnya. Tetapi di laga melawan Arab Saudi, kami menunjukkan kemampuan dan semua orang harus menganggap kami serius, tegasnya. Karena kami berjuang untuk tujuan lolos ke Piala Dunia dan kami menunjukkannya. Jadi menurut saya itu cara yang indah untuk melihatnya, pungkas Haye. Cita-cita back timnas Indonesia Jay Itzes pada level karier klub main di Premier League. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes mendambakan bisa bermain di Premier League suatu saat nanti. Itzes merasa liga tersebut merupakan liga sepak bola terbaik di dunia. Jay Itzes kini sebenarnya tengah menjalani karier yang menarik. Pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu menjadi andalan di lini belakang Venezia. Diketahui Venezia kini tengah bersaing di Serie A 2024 per 2025. Meski harus diakui penampilan Jay Itzes dan kolega sejauh ini masih cukup mengecewakan. Harus kita lihat, tapi sejujurnya saya ingin bermain di Premier League. Mereka adalah liga terbaik di dunia, ungkap Jay Itzes. Jay Itzes tak mau terburu-buru mengejar mimpinya bermain di Premier League. Ex-pemain Go Ahead Eagles itu menikmati karier di Serie A. Menurut Jay Itzes, Serie A telah mengajarkannya banyak hal. Banyak pemain berkualitas yang juga bermain di liga sepak bola level tertinggi di Italia itu. Serie A sekarang kualitasnya juga sangat luar biasa dan sejauh ini menjadi pengalaman yang luar biasa bagi saya, ujarnya. Venezia kini masih duduk di posisi juru kunci klasemen sementara Serie A 2024 per 2025. Tim asuhan Eusebio Di Francesco baru bisa mendapatkan 10 poin dari 16 pertandingan. Jay Itzes tentu saja tak mau sekedar numpang lewat di Serie A. Pemain berusia 24 tahun itu bertekad untuk membawa Venezia tetap bertahan di liga level tertinggi.
Saya sangat fokus di Venezia dan mencoba bertahan di Serie A. Tentu saja, dengan timnas Indonesia, kami punya mimpi dan mungkin pada Juni nanti itu akan diketahui, tegasnya. Paranoid, I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like Deretan fakta Emil Audero, kiper Como 1907 yang dipertimbangkan untuk jadi deputi Maarten Paes di timnas Indonesia. Emil Audero santer disebut masuk daftar pemain yang ingin dinaturalisasi PSSI. Nantinya kiper Como 1907 tersebut bakal diplot untuk menjadi deputi Maarten Paes di timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir mengaku telah beberapa kali bertemu dengan Emil Audero di Milan, Italia. Namun keduanya tidak membicarakan tentang peluang untuk bermain dengan timnas Indonesia. Kini anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI Arya Sinulinga menjelaskan Erick Thohir sedang mempertimbangkan untuk mencari backup Maarten Paes di bawah mistar gawang tim Garuda. Itu yang sedang dipikirkan oleh Ketua PSSI. Kalau Maarten Paes cedera bagaimana? Ujar Arya dalam kanal YouTube-nya. Emil Audero, ya kami lihat. Pak Ketua PSSI pasti lihat. Kalau Maarten Paes cedera, bagaimana? Mau tidak mau kan harus mencari pelapis yang kuat, jelasnya. Emil Audero Mulyadi lahir di Pulau Lombok. Tepatnya di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, pada 18 Januari 1997. Audero lahir dari orang tua dengan latar belakang yang berbeda. Ayahnya dari Indonesia bernama Edi Mulyadi. Sementara itu, sang ibu merupakan wanita asli Italia yang memiliki nama Antonella Audero. Meski sudah menetap dan memiliki karier di Italia, Audero tetap kerap mengunjungi Indonesia, terutama kampung halamannya di Mataram. Sejak kecil, Emil Audero lebih banyak menghabiskan waktunya di Italia. Hal itu membuatnya bisa mencicipi pendidikan sepak bola dengan bagus. Apalagi ia juga memiliki bakat yang luar biasa. Tak heran Audero bisa jadi andalan timnas Italia di berbagai kelompok umur. Dari mulai Italia U-15 sampai U-21. Bahkan Audero juga masuk ke skuad Italia U-17 yang berlaga di Piala Dunia U-17 pada tahun 2013 yang lalu. Marcelino Ferdinand meminta maaf usai gagal bawa timnas Indonesia ke semifinal AFF 2024. Marcelino Ferdinand angkat bicara usai kekalahan lawan Filipina. Menurutnya, timnas Indonesia sudah tampil baik saat laga lawan Filipina. Namun kartu merah dari Muhammad Ferrari pada menit ke-42 menjadi titik balik pertandingan yang membuat skuad Garuda kalah. Bek Persija Jakarta tersebut terlihat melakukan pukulan ke pemain Filipina, sehingga wasit Koji Takasaki langsung memberi kartu merah. Namun dirinya tak mau menyalahkan siapapun atas kekalahan ini. Dirinya mengaku bahwa hasil belum berpihak kepada timnya dan laga lawan Filipina bakal jadi pelajaran berharga. Kita kalah, kami sebenarnya tampil baik sampai dapat kartu merah, ujar Marcelino Ferdinand dalam wawancara usai pertandingan. Kita tidak menyalahkan siapapun. Kita tahu ini bisa terjadi di sepak bola. Dan kami hanya bisa belajar. Kami bekerja baik seharusnya, tetapi hasil belum berpihak, ujarnya. Secara tegas, Marcelino Ferdinand mewakili semua pemain timnas Indonesia berterima kasih atas dukungan fans selama ASEAN Cup 2024. Selain itu, pemain Oxford United tersebut meminta maaf kepada fans atas kegagalan timnas Indonesia di ajang ini. Pemain 20 tahun tersebut berjanji akan tampil lebih baik ke depannya. Saya mewakili teman-teman terima kasih atas semua dukungannya, ujar Marcelino. Dan kita meminta maaf atas segala sesuatu yang ada di turnamen ini. Dan kita akan mencoba lebih baik lagi.
Dan semoga kita bisa lebih baik ke depannya. Dan kita evaluasi apa yang ada di sini, ujarnya.